Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Selasa malam hari ini 24 Februari 2026. Waktu berjalan terus Bapak Ibu. Sekarang sebentar kita belum berbaring tidur, mari kita kembali datang kepada Yesus. Kita mau selalu berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah beraktivitas dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus, ucapkan syukur kepada Tuhan. Minta selalu pimpinan Tuhan, pada waktu tidur pun Tuhan bersama kita. Sehingga besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Hidup ini berasal dari Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Di situ Yesus bicara tentang persembahan seorang janda miskin. Dengan segenap hatinya dia memberikan persembahan tuntas, totalitas kepada Tuhan. Itu Tuhan lihat hati. Demikian kita musrahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, karena Tuhan lihat hati. Itu saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita buat pekerjaan Tuhan, karena Tuhan lihat hati kita. Ku serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Ku tak memiliki harta kekayaan, tapi bila hidupku, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi Allah-Mu. Pakailah hidupku untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini
Sebentar kami baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dan ampuni segala dosa, segala kesalahanku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus dan selamat malam. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu Selasa malam ini tanggal 24 Februari 2026. Kalau kita masih dipelihara sama Tuhan, ingat ini cintanya Tuhan Yesus. Hidup adalah sebuah anugerah kalau kita dekat dengan Yesus. Kalau kita tidak dekat dengan Yesus, bagaimana bisa mengatakan anugerah? Karena cara pandang yang berbeda. Kalau orang dunia tidak ingat Tuhan, saudara. Dia ingatnya dunia egois. Tapi bagi kita anak Tuhan Yesus, kita hidup selalu untuk Tuhan Yesus. Selalu kita ingatnya cintanya Tuhan. Karena cintanya Yesus besar dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita persembahkan hidup ini, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan Bapak Ibu. Kita di dalam kandungan ibu kita itu dari Tuhan. Sampai kita dilahirkan dengan selamat sejahtera. Seorang ibu yang kita cintai, mama. Perjuangan hidup antara hidup dan mati loh seorang mama itu. Kita diperanakan itu. Itu anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Untuk itu mari kita mau jaga kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memakai Bapak Ibu bersama saya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini Injil Markus pasal 12. Oh puji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih. Sebab semua karena anugerah Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan Yesus. Sungguh Bapak Ibu bersama saya bisa sehat, dipelihara, itu karena anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan, kita tidak boleh main-main. Kita mesrakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Seperti Tuhan memberikan suatu cerita, ya, bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi. Yesus ada di dalam bait Tuhan. Saya mau baca Markus 12:41 dan 44, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi Tuhan mau melihat hati loh Bapak Ibu. Tuhan lihat hati. Tuhan duduk di dalam rumah Tuhan. Tuhan menilai ada dua jenis anak Tuhan. Yang satu orang kaya dan satu janda miskin. Kalau orang kaya kata Tuhan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dimasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yang tadi orang kaya, 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi ada orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar karena dia sangat banyak uang. Sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mampu memberikan persembahan yang besar. Coba. Tapi bagi orang miskin itu, dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Terus apa Yesus? 43 kata Yesus. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 40 baik terakhir. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkahnya. Jadi Tuhan menilai kualitas beda dengan kuantitas, ya. Kalau orang kaya memberikan kuantitas, kualitas hatinya, dia pikir, memberikan persembahan dia mampu, saudara. Ya, jadi orang kaya punya uang bermiliat-miliat, dia memberikan 100 juta, nggak ada arti karena dia orangnya bermiliat-miliat kaya. Tapi orang miskin, 2 peser kata Tuhan di situ, memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi artinya dia mempersembahkan dengan segenap hatinya. All out. Kualitas hatinya. Jadi intinya Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Bukan lihat kuantitas.
Golongan kuantitas kalah orang miskin ini. Ya, orang kaya punya duit banyak, dia memberikan kuantitas jumlah besar. Tapi kalau orang miskin cuma 2 peser, seduit, nggak ada arti. Tapi Tuhan lihat hati, kualitas hatinya yang cinta Tuhan. Berarti dia mempersembahkan semua. Demikian firman Tuhan tadi di dalam Roma pasal 12. Mari kita mempersembahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dikatakan persembahan hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada ibadah yang sejati. Hidup adalah milik Tuhan. Kita mempersembahkan semua roh jiwa tubuh kita dalam tangan Tuhan. Kualitas Tuhan mau tuntut, yaitu segenap hati kita. Jadi apapun kita berikan buat Tuhan, kualitas hati kita berikan, dasar kita cinta. Hati, Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat dalam bentuk kuantitas. From quantity to quality. Tuhan lihat bukan kuantitasnya, tapi kualitas hati. Karena di dalam Yeremia 17, Tuhan lihat hati, saudara. Saya mau baca Yeremia pasal 17. Maka pentingnya kita ikut Yesus. Kita lihat Tuhan lihat hati kita. Kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk beri balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kualitas, hasil perbuatan itu bicara kualitas. Oleh itu mari kita belajar menjadi kekristenan kita. Firman-firman yang selalu kita dengar, membangun rohani kita untuk ke arah kualitas hati. Apapun yang kita kerjakan, kualitas hati, kita memberikan persembahan kepada hamba Tuhan. Tuhan lihat hati, oh aku cinta Tuhan Yesus. Hati, Tuhan lihat hati. Ya, untuk itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau jaga hati kita, mau sungguh-sungguh lakukan buat Tuhan Yesus. Kualitas hati karena Tuhan lihat hati. Kalau Tuhan lihat hati yang sungguh-sungguh, itu dia hargai sama Tuhan. Kita mau persembahkan apa, saudara? Apa yang kita memiliki, kekayaan, itu milik Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mengajar kepada jemaat. Semuanya adalah milik Tuhan. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, kita lahir tidak membawa apa-apa, tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Maka pentingnya Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita lihat, Tuhan lihat hati kita. Tuhan kan berkati Bapak Ibu saudara semua. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, ayo kita mau berjaga dan berdoa. Jaga keselamatan yang Tuhan berikan. Jaga hati, Tuhan lihat hati. Tuhan nilai batin hati kita. Apapun yang kita berbuatlah dengan hati yang sungguh. Tujukan kepada Yesus dengan mengucap syukur. Tuhan, kami bisa lakukan ini hanya oleh anugerah. Sebagai bukti cintaku
kepada Engkau, Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel.